wabarakatuh. Saya Nugroho Marsauli, NIM 2018-71071 dari D3 Teknik Elektro ingin membahas tentang pembangkit listrik tenaga gas atau yang biasa disebut PLTG. PLTG sendiri adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga yang dihasilkan oleh hasil pembakaran bahan bakar dan udara bertekanan tinggi. Prinsip kerja PLTG, melalui kompresor menghisap udara bebas yang masuk melalui filter, dinaikkan tekanannya menjadi sekitar 13 kg cm persegi. Selanjutnya dialirkan ke ruang bakar, combustion chamber atau ruang bakar. Udara bertekanan dicampur dengan bahan bakar untuk selanjutnya dibakar. Dalam hal digunakan BBM, maka BBM tersebut harus dikabutkan dulu baru dicampur dengan udara bertekanan. Dalam gas alam dibakar di dalam ruang bakar dan menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Hasil pembakaran pada ruang bakar menghasilkan gas bersuhu tinggi hingga 1300 derajat Celcius pada tekanan 13 kg cm persegi. Entalpi dari gas bersuhu tinggi tersebut selanjutnya disemprotkan pada sudu-sudu turbin gas. Lalu, melalui turbin berputar akibat pancaran gas panas terarah pada sudu-sudunya. Daya putaran turbin menggerakkan generator. Dari generator yang digerakkan oleh turbin akan menghasilkan energi listrik. Siklus turbin gas atau Brayton cycle. Siklus turbin gas, siklus ideal untuk kerja turbin gas adalah siklus Brayton cycle. Siklus ini terdiri dari dua proses adiabatik mampu balik isentropik dan dua proses tekanan tetap. Lalu, ada klasifikasi turbin gas berdasarkan siklusnya. 1. Siklus Brayton terbuka atau open cycle gas turbin. Udara segar pada kondisi ambien atau atmosfer disedot masuk ke dalam kompresor, di mana terjadi peningkatan suhu dan tekanan. Udara bertekanan tinggi diproses di dalam ruang bakar, di mana bahan bakar dibakar pada tekanan konstan. Gas temperatur tinggi yang dihasilkan kemudian masuk turbin, di mana gas temperatur tinggi dan bahan bakar dibakar pada tekanan atmosfer sehingga menghasilkan tenaga. Gas buang yang dihasilkan turbin dibuang keluar, tidak disirkulasikan kembali, menyebabkan siklus harus diklasifikasikan sebagai siklus terbuka. Yang kedua ada siklus Brayton tertutup atau closed cycle gas turbin. Cara kerja turbin gas siklus tertutup secara keseluruhan hampir sama dengan siklus terbuka, yaitu di sini proses kompresi dan ekspansi tetap sama, akan tetapi proses pembakaran digantikan oleh masukan kalor tekanan konstan dari sumber eksternal, dan proses pembuangan digantikan oleh pembuangan kalor tekanan konstan pada suhu ambien atau atmosfer. Lalu ada klasifikasi turbin gas. Yang pertama menurut medium range gas turbin. Kapasitas berkisar antara 5.000 sampai 15.000 HP atau 3,7 sampai 11,2 MW. Memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Dan pada kompresor terdapat 10 sampai 16 tingkat sudu dengan rasio tekanan sekitar 5 sampai 11. Dan yang terakhir biasanya menggunakan regenerator untuk meningkatkan efisiensi berdasarkan kapasitas. Dan yang kedua, small gas turbin. Biasanya menggunakan kompresor sentrifugal, kapasitas di bawah 500 HP hingga 3,7 MW. Memiliki efisiensi sekitar 20%. Karena efisiensi kompresor sentrifugal yang digunakan memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan kompresor aksial. Temperatur masuk pada turbin diusahakan tidak melebihi 1700 derajat Fahrenheit atau 927 derajat Celcius. Pada slide selanjutnya ada peralatan utama PLTG. Turbin gas merupakan peralatan pembangkit tenaga yang memanfaatkan langsung tenaga panas yang mengembang akibat pembakaran dari bahan bakar dan udara yang dikompresikan. Adapun sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kompresor, kombustor, dan turbin.
Peralatan yang pertama yaitu ada kompresor. Kompresor berfungsi untuk meningkatkan temperatur dan tekanan udara inlet dan membawanya menuju ruang bakar. Kompresor aksial akan mengkompresi fluida kerja dengan mengakselerasinya, kemudian mendifusikan fluida kerja untuk menaikkan tekanan. Fluida dinaikkan kecepatannya dengan putaran airfoil sudu yang disebut rotor. Kemudian didifusikan pada bagian stator. Proses difusi pada stator akan mengkonversi kenaikan kecepatan pada rotor menjadi kenaikan tekanan. Peralatan yang kedua ada kombustor atau ruang bakar. Ruang bakar berfungsi sebagai tempat pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Hasil dari pembakaran bahan bakar dan udara adalah panas yang kemudian diinputkan ke dalam siklus turbin gas. Ruang bakar kombustor menerima udara bertekanan dari kompresor dan membakarnya bersama dengan bahan bakar yang diinjeksikan. Lalu ada peralatan utama yang ketiga, turbin gas. Turbin gas berfungsi untuk mengekspansikan gas hasil pembakaran yang dilewatkan pada sudu-sudu turbin yang menyebabkan sudu turbin gas berputar. Putaran sudu ini akan menyebabkan kompresor menarik lebih banyak udara bertekanan ke ruang bakar dan juga akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Putaran turbin gas dipengaruhi oleh laju aliran dari gas hasil pembakaran. Semakin besar laju aliran, maka putaran turbin akan semakin cepat. Dan apabila laju aliran kecil, maka putaran turbin juga akan melambat. Lalu pada slide selanjutnya ada peralatan pendukung PLTG. Yang pertama ada starting equipment untuk melakukan startup sebelum turbin bekerja. Yang kedua ada coupling and accessory gear untuk memindahkan daya dan putaran dari poros yang bergerak ke poros yang akan digerakkan. Terus yang ketiga ada loop oil system untuk melakukan pelumasan secara kontinu pada setiap komponen sistem turbin gas. Lalu yang terakhir ada cooling system. Sistem pendingin yang digunakan pada turbin gas adalah air dan udara. Lalu selanjutnya ada generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang dihasilkan turbin gas menjadi energi listrik. Dan ada transformator atau yang biasa disebut trafo. Adalah peralatan listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari salah satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lainnya melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnet. Alat ini berfungsi untuk pemilihan tegangan yang sesuai dan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan. Misalnya, kebutuhan akan tegangan transmisi daya listrik jarak jauh. Dan slide selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PLTG. Kelebihan. Yang pertama, proses instalasi yang mudah dan murah. Yang kedua, startup time yang cepat. Yang ketiga, tenaga darurat backup. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai macam variasi bahan bakar. Yang kelima, ramah lingkungan dibanding PLTA. Dan kekurangannya adalah yang pertama, single cycle memiliki efisiensi yang rendah. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, biaya operasional yang tinggi.